Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa fil ayatil ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa fil ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya beserta dengan izin yang diadakannya, sehingga kita pada Jumat kali ini masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah pada siang hari. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan, kita tubuhkan dan kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua. Ada kala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat, itu pun sebelum kita disolatkan. Ada kala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakaikan kain putih yang tidak berhati ketika haji dan umrah, seperti saudara-saudara kita yang sekarang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Itu pun sebelum kita mempakaikan kain kafan. Oleh karena itu, karena tidak semua kita diberikan umur
usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah senantiasa kita menyegerakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang selama hidupnya atau ketika hidupnya mereka berlomba-lomba membangun rumah atau mengumpulkan harta atau mengoleksi kendaraan, rumahnya belum selesai, bahkan dia sudah pindah pun pindah ke tempat peristirahatan yang terakhir, ke liang lahat. Oleh karena itu, Rasulullah Allah, paling tidak ada dua hal yang segera harus kita laksanakan. Yang pertama, jangan senantiasa kita menyegerakan berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita melakukan kebaikan selama Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Yang harus segera kita lakukan pertama adalah berlomba dalam melakukan kebaikan. Berlomba dalam melakukan kebaikan adalah senantiasa kita segerakan. Karena banyak orang berlomba mengumpulkan harta yang terakhir adalah kain kafan. Banyak orang yang berlomba mengoleksi bahkan bergantian kendaraannya. Kendaraan terakhir adalah keranda jenazah. Oleh sebab itu, berlombalah berbuat kebaikan selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehat dan berakal sehat. Yang kedua, yang senantiasa kita segera melakukan, menyegerakan hal yang kedua adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ingin taubat tapi terlambat. Firaun pada akhir hayatnya dia sempat mengatakan kata-kata ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluar dari ucapannya, amantu bi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ucapan itu keluar dari ucapan Firaun, tapi terlambat. Oleh sebab itu, dua hal ini adalah senantiasa kita segerakan selama Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Yang pertama tadi adalah bersegera berbuat kebaikan, sekecil apa
apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi ladang amal ibadah kepada kita semua. Yang kedua, senantiasa kita bersegera mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kaum muslimin rahimahumullah, ada 3 panggilan Allah yang kepada kita semuanya pasti merasakan 3 panggilan ini. Kepada setiap kita akan dipanggil oleh Allah dengan 3 panggilan ini. Yang pertama, panggilan sholat. Allah memanggil kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat bahkan semenjak kita lahir di dunia ini sudah beritahu kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Oleh sebab itu, ketika anak berusia 7 tahun diajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Bayi lahir diazankan di telinganya, kumandang azan akan berkumandang 5 kali sehari semalam, 5 waktu, tanda mengingatkan kepada kita akan waktu sholat. Aku sholat dari dulu kisah sila wa zakillah ya Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana mashuhuda. Jadi kalau sholat ketika matahari tergelincir, sholat zuhur dan asar. Dan kalau sholat ketika matahari telah terbenam, yaitu sholat maghrib dan isya. Dan ini kalau sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. 5 kali sehari semalam dikumandangkan azan kepada kita semua diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Dan ibadah sholat ini tidak bisa diwakilkan. Ibadah sholat adalah ibadah kita semua melakukan masing-masing. Tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa dibayar oleh orang lain. Karena ini merupakan kewajiban kita masing-masing. Yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang sudah punya kemampuan, yang punya kesempatan, pergilah melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, mendaftarlah bagi yang sudah punya kemampuan. Karena antrian melaksanakan ibadah haji untuk kaum muslimin di Indonesia ini sudah mencapai 20 sampai 30 tahun. Untuk itu ketika kita sudah punya kemampuan, kalau tidak mendaftarlah. Ketika kita sudah mendaftar, berarti kita sudah punya tiket untuk pergi melaksanakan ibadah haji kami Allah. Walillahi 'alan nas hujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji Habibullah yang punya kemampuan, punya iman, harta dan fisik untuk pergi ke Habibullah. Panggilan yang kedua, jadi kita sudah punya kemampuan, mendaftarlah. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan kita bisa hidup di muka bumi ini, sementara kita punya kemampuan tapi tidak melaksanakan panggilan Allah yang kedua ini, melaksanakan ibadah haji. Panggilan yang ketiga, panggilan yang ketiga ini adalah kepada kita semua tanpa kecuali, mau tidak mau, senang tidak senang, panggilan yang ketiga ini akan membantu kita. Semua kita mendapat panggilan yang ketiga ini.
yaitu panggilan kematian. Aynama taqulu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, sekalipun kamu berada dalam tembok benteng yang sangat kuat dan kokoh, maut pasti adalah kepastian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang datang ke bumi ini yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Penutup panggilan ketiga ini adalah panggilan yang tidak bisa ditawar-tawar, panggilan yang tidak bisa, tidak ada sebuah waktu. Apabila sudah datang panggilan ketiga ini, kita mesti mengakui hidup kita di muka bumi ini. Untuk itu kami sudah semasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Yang pertama, panggilan untuk sholat. Dalam senantiasa kita pergi ke masjid, berangkat ke masjid ketika kumandang azan. Kita berangkat ke masjid, kemudian pilih sholat. Sebelum kita berangkatkan ke masjid untuk dipilihkan sholat kepada kita semua. Panggilan yang kedua, bagi orang yang sudah punya kemampuan melaksanakan ibadah haji, mendaftarlah. Kalau tidak sudah ada niat untuk pergi ke Baitullah. Panggilan yang ketiga adalah kematian yang itu semua tidak bisa mengelak, dan kepada kita semua pasti kematian itu menghampiri kita. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT melakukan ibadah, untuk persiapan kita yang kita bawa kepada kampung akhirat kita di alam lain. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, berbuatlah. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Fa'abiru lahu al-absar innahu wal-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.